Perkenalkan, saya Sunita. Saya Martina. Ya, kami dari mahasiswi USU jurusan manajemen. Jadi saat ini kami ingin memenuhi tugas kami, kegiatan mentoring. Jadi di sini kami mau tanya dulu nih Bu, nama usaha Ibu ini apa? Nama usaha kami Rumah Jamur Kori. Oh, Jamur Kori. Nama Jamur Kori ini kira-kira apa alasannya Bu, kenapa dibuat Kori namanya? Rumah Jamur Kori itu adalah nama anak kami yang pertama, kan? Iya. Karena kan biasa kalau orang Batak dipanggil itu nama anak pertama. Iya, benar-benar. Jadi usaha kami rumah produksi rumah jamur yang mulai dari hulu sampai hilir dan dinamakan Kori. Jadi namanya Rumah Jamur Kori. Dan untuk tanggal berdiri dari Rumah Jamur Kori ini kapan ya, Bu? Itu awalnya tahun 2013, itu bulan September. Itu awal kami mulai membuat usaha dengan membeli backlog. Backlog itu seperti tanaman jamurnya. Awal mula tahun 2013, di tahun 2014 kami mulai membuat sendiri. Makanya sebenarnya kalau untuk yang apanya kami dibuat di 2014 karena kami buat backlog sendiri. 2013-nya itu untuk membeli, awal pembelian. Jadi Bu, di usaha Ibu ini apa aja yang diproduksi selain jamur? Kami sebenarnya semua jamur tiram, tapi awalnya ya pembibitan. Itu namanya pembibitan sampai pengolahan makanannya. Seperti namanya dari hulu ke hilir. Mulai dari pembibitan jamurnya, buat backlognya, jamur tiram yang mentah, sampai olahan makanannya dia ada 2 jenis. Dulu kami membuat stik jamur, dia berbentuk kue bawang. Setelah beberapa tahun lagi kemudian di tahun 2018 kami mulai produksi namanya crispy jamur. Crispy jamur itulah yang sampai sekarang yang penjualannya luar biasa. Jadi basicnya jamur cuman bisa diolah lagi. Iya. Dan untuk brandnya sendiri Bu, biasanya orang kenal itu dalam namanya brand apa gitu untuk jamur Kori? Jamur Kori aja? Brand ya. Kalau untuk brand itu kami Rumah Jamur Kori. Jadi kalau orang-orang bilang kita ke Rumah Jamur Kori yuk, brandnya Jamur Kori. Itu yang dikenal orang? Iya, Jamur Korinya dikenal orang. Kira-kira Bu, pekerja yang Ibu pekerjakan di sini jumlahnya berapa Ibu? Untuk sementara gini, kami pembibitan kami 1 orang. Cuman setelah Lebaran kami mencari anggota lagi, karyawan, jadi 2 lah. Itu pun laki-laki. Tapi kalau untuk produksi kami hanya bekerja berdua sama suami. Ya. Jadi belum ada pakai anggota lah untuk produksi makanan. Dan untuk berarti struktur organisasinya gimana Bu? Struktur organisasinya itu kami ada ininya, owner, manajer, baru tim marketing kami ada. Ada kami pemasaran kami ada. Kalau pemasaran kami banyak gitu. Dari supplier, reseller. Jadi kalau untuk apa tadi? Struktur organisasinya yang seperti itu gitu. Oke. Ini namanya crispy jamur dan ini namanya stik jamur. Ini ada beberapa macam rasa. Ini ada original balado. Iya. Untuk lokasinya Bu, lokasi usahanya kami ini di depan ini aja, Jalan Sudirman. Rencana masih ini aja kami buat, tapi tahun depan kami ada perkembangan lagi untuk buat galeri oleh-oleh. Galeri Rumah Jamur Kori. Jadi kami rencana, tapi Tuhan lah yang menentukan. Rencana kami buat galeri, buat tempat oleh-oleh kasih antar. Jadi mudah-mudahan ya, selain ganda oleh-oleh kasih antar, Rumah Jamur Kori bisa jadi oleh-oleh kasih antar juga. Saya juga tadi Bu masuk di UMKM BI ya? Iya, UMKM BI. Dari mereka lah kami bisa naik gitu. Dari mereka. Keren. Sekian dulu untuk hari ini ya Bu. Terima kasih buat informasinya. Nanti kita ketemu di mentor yang berikutnya. Iya, baik. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama.
Selamat sore Kak, kami dari mahasiswa USU ingin mengetahui sedikit tentang UMKM ini kan, usaha kakak. Ini tugas kami dari mata kuliah praktek kewirausahaan untuk memberi mentoring, menganalisis UMKM-nya, gimana kekuatan dan lain-lain. Yang pertama ini kan pertemuan pertama kita harus mengetahui dulu profilnya bagaimana. Nah, nama usahanya ini apa ya Kak? Oke, nama usaha kita di sini Kopi Bahagia Siantar. Kopi Bahagia Siantar. Tanggal berdiri ada nggak latar belakang namanya? Kopi Bahagia itu karena kebetulan ini jalan bahagia, jadi kita buatlah Kopi Bahagia. Jadi orang-orang yang masuk juga tercetus sama si namanya, orang yang masuk jadi bahagia gitu. Itu sih konsepnya sebenarnya Kopi Bahagia. Siantarnya karena ada lokasi di Siantar. Kemudian tanggal berdirinya Tanggal Kak? berdiri kira-kira 18 Agustus 2020. 18 Agustus 2020. Kemudian apa aja nih usaha di Kopi Bahagia ini? Usahanya pasti di bidang kuliner gitu kan, food and beverages, ada minuman dan makanan. Yang paling kita utamakan pastinya kopi. Makanya kita berani buat nama Kopi Bahagia, bukan Cafe Bahagia. Untuk produk-produknya Kak bisa dikenalkan apa ya? Produk-produknya signature kita ada kopi gitu kan. Untuk beveragesnya ada kopi susu bahagia. Kalian tadi udah coba belum? Kopi susu bahagia, terus ada cappuccino bahagia sama caramel macchiato. Itu kita best sellernya. Ya, terus untuk makanannya mungkin kita lebih ke ayam penyet andaliman. Ayam penyet andaliman itu banyak yang suka. Untuk cemilan biasa sih kayak kentang, tahu gitu. Terus untuk tagline-nya ini Kak yang bikin orang bisa ingat sama Kopi Bahagia ini kira-kira? Kita di cup-nya ada hashtag gitu kan, bahagiakan dirimu. Itu sih tagline kita. Dan untuk jumlah tenaga kerja di Kopi Bahagia itu Jumlah tenaga kerja itu kira-kira mau aku jabarin nggak? Boleh? Security kira-kira ada 7 orang, terus waitress ada 5 orang, terus kasir ada 2 orang, terus bar ada 4 orang, kitchennya ada 4 orang, saya sendiri 1 orang, manajernya 1 orang gitu. Jadi berkisar 20-an, 23 mungkin. dan untuk struktur organisasi Kopi Bahagia sendiri Kak, Oke, struktur organisasinya di atas, paling atas itu ada store manager, terus di bawah store manager ada supervisor ada 2 orang, terus ada headnya, contohnya head waiters, head kitchen, head bar, sama head security-nya. Terus di bawahnya anggota-anggotanya. Udah strategis belum kira-kira lokasinya? Lokasinya menurut kami gitu kan, belum strategis karena agak di pinggiran kota gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa itu mungkin kuat di branding sih. Kita semua tahu, menurut saya juga gitu kan, Kopi Bahagia bisa mendatangkan kira-kira 100 sampai 200 orang gitu. Dan bisa mencakup sampai 250 orang. Kita udah hitung itu semuanya. Jadi untuk lokasinya kita nggak di tengah kota juga kan, di pinggiran kota, tapi bisa mendatangkan orang-orang yang seperti itu gitu. Ya, untuk sesi yang ini hanya sekedar profil aja udah cukup. Terima kasih ya Kak informasinya.
Selamat siang Bang. Siang Bang. Ya, perkenalkan nama saya Sunita. Saya Martina. Saya Alicia. Kami dari mahasiswi USU Bang untuk memenuhi tugas untuk mentoring. Kebetulan kami melihat usaha Abang, jadi kami mendatangi tempat ini untuk kira-kira bisa kami mentoring. Nama usahanya apa ya Bang? Nama usaha Dios Sus Clinic. Dios Shoes Clinic. Ya. Kira-kira tanggal berdirinya kapan? Oh, seingat saya tanggal 28 Oktober 2018. 2018. Udah mau 4 tahun ya. Terus jenis usaha yang Abang kerjakan ini apa Bang? Awalnya ini usaha yang bergerak di bidang jasa, namun sepanjang perjalanan waktu sekarang kami sudah mulai memproduksi produk sendiri. Jadi kami produsen sabun cuci sepatu juga, ada juga parfum antibakteri sepatu, dan kami juga bekerja sama dengan beberapa usaha sejenis yang memasok alat-alat cuci sepatu juga seperti brush, lap, dan alat kebersihan sepatu lain. Ini semua diproduksi sendiri, Bang? Kalau untuk sabun dan parfum antibakterinya, iya, itu produk kami sendiri, hasil racikan kami sendiri. Brand usahanya berarti Dios tadi ya? Dios. Ya, dan usahanya namanya Dios Sus Clinic. Itu bisa diceritain nggak Bang latar belakang namanya? Oh, untuk latar belakangnya, pertama kali kebetulan saya sendiri yang mendirikan Dios Sus Clinic. Saya alumni mahasiswa USU tahun 2017. Saya mulai menyadari akan kebutuhan jasa ini ketika saya melihat teman-teman sekampus saya yang menggunakan sepatu kotor dan kurangnya penampilan kepercayaan diri mereka dalam tampil di depan kelas, sehingga saya punya ide bahwa sepertinya jasa ini dibutuhkan di masa yang akan datang untuk membantu teman-teman saya yang kurang percaya diri akan penampilan mereka, khususnya sepatu yang mereka gunakan. Latar belakang namanya Bang, ada nggak cerita namanya diambil dari mana gitu? Kalau untuk Dios sendiri, kebetulan itu nama kepanjangan keluarga saya, Mardios. Jadi saya potong sedikit biar lebih simpel dan mudah diingat, yaitu Dios. Dari kata Mardios. Nama keluarga ya Bang? Ya. Terus lokasi usahanya ini aja Bang? Atau ada tempat lain? Untuk tahun pertama kami berdiri itu usaha kami dirikan di Jalan Sepadang dekat dengan USU. Lalu di awal tahun 2020 kami buka cabang di Rantau Prapat dan Aceh. Dan untuk tahun ini 2022 kami tutup cabang yang di Sepadang dan pindah ke sini untuk ekspansi yang lebih luas lagi. Udah ada di Aceh tadi ya Bang? Di mana tadi Aceh? Aceh, Rantau Prapat, dan sekarang ini yang utamanya. Udah banyak juga ya. Untuk jumlah tenaga kerjanya Bang yang mempergunakan berapa orang? Kalau yang kita lihat yang di sini aja kayak yang di Medan ini. Untuk yang di Medan sendiri kami terdiri dari 3 tenaga kerja, yaitu saya sendiri yang memimpin untuk yang di Medan. Saya bertugas di bidang marketing, admin, dan yang berhubungan dengan itu. Dan saya punya 2 anggota. Yang pertama anggota tetap yang kerja sebagai harian, sebagai teknisi, dan satu lagi anggota freelance. Oh, berarti ada jumlahnya ada berapa Bang? 3 sama. Ada 3. Dari cabang Medan. Oh, dari Sabang Medan. Dan Abang punya struktur organisasi untuk usaha Abang nggak? Kalau struktur organisasi, karena kami masih UMKM, belum punya struktur organisasi yang rinci. Hanya seperti pimpinan dan bawahan, segitu saja. Oh, seperti itu ya Bang. Oke Bang, jadi kira-kira itu dulu yang bisa kami tanya-tanya. Semoga nanti ke depan masih bisa berkunjung ke sini, belajar juga sama Bang. Makasih ya Bang. Iya, sama-sama.